Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang beranggotakan saya, Triwahyuni, Jihan Kansa, Anissa Kamila, Nabila Qurrata Aina, dan Fitri Novianti. Menurut para ahli tentang pengertian berbahasa, menurut Elizabeth, tahun 2002, proses belajar bahasa merupakan pencapaian intelektual anak yang paling berharga. Dapat dipahami bahwa kualitas perkembangan bahasa itu mencerminkan kualitas perkembangan intelektualnya. Perkembangan bahasa dengan perkembangan pengetahuan akan saling berkaitan. Menurut Hartini Cahyani tahun 2009, bahasa merupakan sarana berkomunikasi yang sangat penting dalam kehidupan anak. Komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi lisan yang tepat guna, artinya bahasa itu harus dapat dipahami oleh orang lain. Next akan dibacakan oleh Anissa Kamila Robi. Selanjutnya, pentingnya bahasa dalam kehidupan. Bahasa bagi anak merupakan hal yang sangat penting, karena dengan bahasa, anak-anak mampu mengungkapkan segala apa yang ia rasakan kepada orang lain. Selain itu, anak juga dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dan sebagai sarana untuk menyalurkan ekspresi anak. Begitu pentingnya bahasa bagi manusia, maka dalam kegiatannya, manusia selalu menggunakan bahasa sebagai alat atau sarana untuk berkomunikasi antar sesamanya. Karena bahasa adalah alat yang digunakan untuk membentuk pikiran. Next. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini mencakup semua cara untuk berkomunikasi seperti mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui lambang atau simbol dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Apa manfaat mempelajari perkembangan anak usia dini? Sebagai guru, orang tua, manfaat untuk perkembangan anak usia dini itu sendiri adalah dapat membimbing, mengajarkan, dan menuntut anak usia dini agar dapat berkomunikasi dan menyuarakan benaknya kepada orang lain secara efektif dan mudah untuk dipahami, serta dapat memahami tahapan-tahapan maupun gangguan yang berhubungan dengan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Lalu, ada apa itu emergency literasi? Istilah literasi emergen digunakan untuk menunjukkan bahwa pemerolehan bahasa sebaiknya dikonseptualisasikan sebagai rangkaian perkembangan. Literasi berkaitan dengan kemampuan menyimak, membaca, dan menulis. Literasi emergen didasarkan pada penelitian Mary Clay pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa anak-anak belum bisa diajarkan keaksaraan karena mereka belum siap untuk belajar tentang keaksaraan hingga usia tertentu. Padahal, keaksaraan menjadi salah satu faktor kesuksesan dalam belajar. Saat itulah literasi emergen menjadi perhatian para peneliti dan dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Selanjutnya, perkembangan berbicara anak dan cara mensimulasinya. Beberapa alasan orang tua maupun guru PAUD harus mempelajari perkembangan anak usia dini, terutama perkembangan bahasa. Seperti yang diutarakan oleh Janet Black, pertama, pengetahuan tentang tumbuh kembang anak usia dini dapat memberikan pengertian dan pemahaman diri sendiri atau self-understanding. Kedua, pengetahuan tentang tumbuh kembang bagi orang tua, para guru, dan para profesional dapat membantu anak untuk memberi layanan edukasi secara optimal. Ketiga, adanya upaya para ahli mempelajari tumbuh kembang anak usia dini untuk belajar terus-menerus atau is an ongoing process. Nah, cara mensimulasi untuk perkembangan bahasa anak itu yang pertama itu bisa selalu mengajak anak berkomunikasi, yang kedua itu menjadi role model yang baik untuk anak, yang ketiga itu bernyanyi atau bercerita.
Bagaimana perkembangan menyimak anak? Perkembangan menyimak pada anak berkaitan erat dengan keterampilan bahasa khusus berbicara. Anak yang berkembang kemampuan menyimaknya akan berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan berbicara. Perkembangan menyimak pada anak berkaitan erat dengan keterampilan bahasa khususnya berbicara. Anak yang berkembang kemampuan menyimaknya akan berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan berbicara. Bromley menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan menyimak anak, yaitu faktor penyimak, situasi, dan pembicara. Bromley menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan menyimak anak, yaitu faktor penyimak, situasi, dan pembicara. Bromley menjelaskan setiap anak memiliki tujuan menyimak yang berbeda-beda. Tujuan anak menyimak menurut Dieny adalah untuk belajar, kemudian apa yang dipelajari diapresiasikan, serta apa yang didengar digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi sehingga anak merasa senang saat menerima pembicaraan. Selanjutnya, bagaimana perkembangan membaca anak? Salah satu aspek perkembangan anak yang penting untuk distimulasi adalah kemampuan literasi awal, yaitu keterampilan sikap dan pengetahuan tentang membaca dan menulis, sebelum belajar membaca dan menulis yang sebenarnya atau konvensional. Membaca meliputi proses membaca kode, seperti mengenali bunyi huruf, bentuk huruf, dan kata, dan pemahaman bacaan. Sedangkan menulis melibatkan proses yang serupa dengan membaca, tetapi membutuhkan kompetensi tambahan dalam keterampilan motorik halus. Selanjutnya, perkembangan menulis anak. Tahapan kemampuan menulis pada anak usia dini menurut Jamaris dalam Susanto terdiri dari 5 bagian, diantaranya 1. Tahap pencoret pada anak usia 2,5-3 tahun, kemudian tahap menulis melalui menggambar anak usia 3-3,5 tahun, kemudian tahap menulis melalui membentuk gambar seperti huruf, yaitu awal usia 4 tahun, kemudian tahap menulis dengan membuat huruf yang dipelajari, yaitu pada anak usia 4 tahun, yang kelima, tahap menulis dengan kegiatan menemukan ejaan, yaitu anak usia 4-5 tahun. Kemudian, tahap menulis tulisan tangan melalui mengeja, yaitu anak usia di atas 5 tahun. Nah, kemudian stimulasi menulis ini, ajak anak untuk menulis bersama. Nah, tahapan-tahapan mengajarkan menulis bersama pada anak yaitu pertama, meremas kertas, kemudian meremas dan merobek kertas. Yang ketiga, membuat lingkaran dengan menggunakan jari telunjuk, kemudian memegang pensil dengan benar. Kelima, mencoret-coret yang tidak teratur dengan menyuarakan suara agar anak menjadi tertarik. Kemudian, membuat titik garis tegas dan garis tidur untuk ditebali. Kemudian, membuat titik bentuk lingkaran, persiga, maupun segitiga dan menebali bentuk tersebut. Kemudian, membuat titik bentuk angka dan huruf, kemudian menuliskan huruf di buku kotak-kotak, dan yang terakhir adalah mengajarkan anak untuk menulis kata. Kesimpulannya yaitu perkembangan bahasa pada anak usia dini sangatlah penting dan perlu diperhatikan. Anak usia dini ditinjau dari perkembangan bahasa. Berada pada suatu tahapan yaitu fase pengembangan tata bahasa. Pada fase ini anak sudah mempunyai keterampilan dalam berbicara yang berkembang pesat karena pembendaharaan kata yang sudah melekat. Anak-anak pada usia taman kanak-kanak mengalami perkembangan bahasa secara cepat. Perkembangan bahasa yang cepat ini dianggap sebagai hasil perkembangan simbolis. Dengan demikian, pada masa ini anak-anak perlu mendapatkan pendidikan secara optimal. Karena pada masa kanak-kanak perlu mendapatkan pendidikan bahasa yang sesuai agar perkembangan bahasa dapat berkembang secara optimal karena pada masa ini anak telah mengetahui sejumlah nama dan simbolnya. Sekian dari kelompok kami semua.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.